Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau raddu ila rasuli wa ila
walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Ayat 80 si 23 may yudi'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha wa برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. May yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ayat-ayat kemarin kan orang-orang munafik menyalahkan Rasul gara-gara Rasul ditaati jadi we kalah. Ayat ini menegaskan taat ke Rasul itu hakikatnya taat kepada Allah. Sebaliknya maksiat kepada Rasul, tidak menaati Rasul sama dengan tidak menaati Allah. Apapun yang terjadi dari keputusan Rasul itu hakikatnya kita sudah berserah kepada Allah. Kuma Allah. Maka dari itu dalam ayat musyawarah Allah menegaskan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarah, kalau sudah diambil keputusan ya sudah tawakal. Enggak usah ada lagi menyalahkan pimpinan, menyalahkan suara mayoritas. Udah gitu adanya serahkan sama Allah. Dan di hadis Nabi SAW juga mengaitkannya dengan ulil amri, sebagaimana sudah dibahas ayatnya sebelumnya. Man ata'ani faqad ata'a Allah
Wa man ya'sini asani faqad asallah. Yang taat kepadaku hakikatnya taat kepada Allah. Yang menyalahiku berarti menyalahi Allah. Wa man ata'al amir faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada pemimpin maka dia sudah taat kepadaku. Wa man 'asal amir faqad 'asani. Siapa yang menyalahi pemimpin maka dia sudah menyalahiku. Jadi suka tidak suka ya kita taat ke Jokowi itu hakikatnya taat ke Allah. Nggak usah ada pelajaran PKN pun udah cukup ya, ku Quran yang hadis mah. Ku pelajaran PKN mah orang taat ke Jokowi itu mau menang pahala. Tapi kalau kita pakai ayat Quran dan hadis mengajarkan hal ini ke masyarakat, mereka taat kepada Jokowi itu hakikatnya taat kepada Allah. Sama sampai ketua RT, ketua DKM, siapapun yang al-amir, maka itu hakikatnya kita taat kepada Allah. Ini ayat mengajarkan agar kita beradab ya, dalam bermasyarakat sehingga berkeadaban. Teka bayangkan satu masyarakat anu tara ala lakur ya, nggak ada imamun muta'. Saya mengalami ya di beberapa lembaga yang memang nggak ada imam yang ditaati. Alasannya karena pemimpinnya nggak berwibawa. Dan bukan masalah pemimpin tidak berwibawa, bongan geus dipilih ya. Urang mah kewajibannya taat ya. Jadi satu komando, jangan kemudian misah-misah ya. Jadi mual bener. Makanya di Al-Quran juga Allah menegaskan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau pemimpin itu harus memenuhi semua keinginan rakyat tuh ripuh. Yo piknik dek ka mana? Cek ieu ka Pangandaran, cek itu ka Taman Safari, ya, cek ieu ka Pamengpeuk. Kabeh ditaati dari ripuh. Atuh ngalehan we yang ka Pangandaran geus diputuskeun ka Taman Safari gitu. Nya itu boga duit teu ngilu mah teu nanaon. Embau ada saya mah cenah hayang ka Pangandaran misalkan. Kalau tidak begitu nanti kita ribu sendiri. Jadi tutu nama terame piknik teh ya saeutikan. Wa mang tawalla, dan siapa yang berpaling, fama arsalnaka, maka tidaklah kami mengutus engkau alaihim kepada mereka hafidho, sebagai pengawas. Maksudnya udahlah EGP ya. Emang gue pikirin ini para pemimpin stres lah di pikiran KB oposisi ya. Aya benerna Bapak Jokowi teh. Saya sudah biasa dihina, saya sudah biasa dicaci. Kalau saya pikiran gitu stres. Jadi Nabi diajarkan orang yang berpaling dari Nabi, sekelas Nabi saja ada oposisi ya, banyak musuh komo orang nutupati soleh ya. Jadi kalau ada oposisi yang kurang respect ke kita, ya keun bae kita tidak ditugaskan untuk mengawasi mereka. Nah ini penyakit kita, kadang sama orang-orang yang benci sama kita teh kurang teh diperhatikeun naon salahna. Kumpul-kumpul kagorenganna teh ya, orang yang kita benci sok itu kan. Jadi memang orang teh malaikat yang manehna yang ngalawihan Allah. Makanya kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, ari semut di seberang lautan terlihat. Gara-gara naon? Gara-gara hafidho. Nggak boleh. Kemudian ayat-ayat berikutnya ini masih menjelaskan lanjutan akhlak orang munafik ya. Bekas sebeleun lah pokoknya. Dan nanti di ayat-ayat tengahnya 82 itu disebabkan karena mereka tidak tadabbur Al-Qur'an. Wa yaquluna ta'ah, mereka berkata taat ya, sami'na wa ta'na gitu.
Fa idza baruzu, tapi apabila mereka beralih min indika, dari sisi kamu, bayata teh tina mabit, karena ngobrol malam-malam sembunyi-sembunyi. Bayata itu menyembunyikan, ta'ifatun sekelompok, minhum dari mereka, ghaira selain alladzi taqul yang kamu omongkan. Jadi diharupun, oh ya manut ai itu kangen ngomongkeun anu kitu teh munafik ya. Pendusta, mengkhianati janji ya, kan di hadapan ya janji kan ai itu kangen ya. Pika sebelum ban mun urang boga jamaah model kieu patut ya, boga bawahan seperti begini. Jadi di hadapan di rapat ya itu kangen, wah haruksak. Wallahu yaktubu, dan Allah mencatat ma yubayitun, apa yang mereka sembunyikan. Di dalam surat An-Nur Allah menyebutkan wa yaquluna amanna billah wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Ai hareupeun mah iman ka Allah Rasul taat, tapi kalau sudah pulang fariqum minhum min ba'di dzalik yatawalla, malah berpaling. Ini agak mending ya, oposisi dihareupeun berani mengatakan tidak ya, setuju gitu. Ari ieu mah di hadapan bilang setuju ya, ai itu kangen ya, beungeut yang hareup ati mungkir. Apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, teu kudu dijadikeun stres, tong baper Nabi ya. Paduli we gitu EGP. Wa tawakkal 'ala Allah, tawakal saja kepada Allah. Ini ajaran leadership ya, manajemen buat kita semua. Nyatong jauh-jauh lah di rumah tangga. Naudzubillah min daliknya, seandainya ini terjadi ya udahlah. Fa'arid anhum, tawakal we ka Allah, doakeun we nya sing saroleh, sing balalageur. Da urusan ngalalempeng mah susah. Rahasiana ya di Allah, man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Susah. Sama guru hayang nyolehkeun kabeh santri stres. Heudah hese atuh. Soleh itu kasadaran masing-masing ya. Ayah hayang budakna sadar penting diajar agama teh, penting jadi ulama teh. Heuh budakna mung ya, susah. Udahlah ya, tawakal ke Allah. Urang tong parid anum teh bukan berarti abaikan kalau dalam konteks orang-orang dekatnya. Jadi kalau konteks orang munafik mah abaikan. Kalau konteks orang dekat ya sudah, tong diambil pusing. Tawakal we ka Allah, ngadoa. Dah hese kumaha. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah yang akan menjadi wakil di kepemimpinan pemerintahan, di organisasi. Akan ada selalu yang begitu ya. Orang tong baperan ke stres. Afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu, mereka akan menemukan fihi di dalamnya ikhtilafan, perbedaan katsira, yang banyak. Ini kritikan buat kitab-kitab selain Allah ya. Dek Injil, dek Torah yang ada sekarang, perjanjian baru, perjanjian lama, komo Tripitaka we dan ukararitu mah sok we taliti. Apakah dari kitab-kitab itu keluar ilmu? Tidak. Ari ilmu mah dasarnya harus kokoh. Dari kitab itu enggak keluar ilmu, dati para rugu. Dan itu membuktikan bahwa kitab-kitab selain Al-Quran itu kitab palsu.
Ini juga ayat ini mengingatkan kita tidak boleh mempertentangkan ayat-ayat Quran karena mustahil. Masalah nama otak orang nawe bertentangan, hati orang nawe bertentangan. Al-Quran itu mustahil ada perselisihan, mustahil ada pertentangan. Maka dari itu selalu thariqatul jam'i, kompromikan. Contoh, kok ini kalau mau meninggal wasiat setahun, ya perempuan nggak boleh keluar kalau ditinggal mati suaminya selama setahun. Kalau di ayat ini 4 bulan 10 hari, ya. Kok ini ayat bertentangan? Jangan begitu. Baca hadisnya, baca penjelasan para sahabat. Ayat itu dinasakh oleh ayat ini. Dinasahnya sebagian dalam konteks 1 tahunnya saja, tapi dalam konteks ia akan meninggal wasiat nama itu bisa. Sehingga ayat wasiat dan ayat waris yang sudah kita bahas tong diadu-adukeun, ya. Tapi harus dikompromikan. Mun kita memahami itu bertentangan, otak orang nawe error. Termasuk dalam hal Quran dan hadis. Kan hadis dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin. Makanya harus tadabbur, otak kita harus jalan. Biraku Quran yang hadis dipertentangan, biraku Nabi ngalawan Quran. Urang wae teu wani ngalawan Quran, biraku Nabi ngalawan Quran. Otak urang nawe nu koslet, ya, makanya kudu dilelempeng tadabbur. Wa idza ja'ahum amrum minal amni, apabila datang kepada mereka urusan apakah itu terkait keamanan awil khaufi atau yang menakutkan, adza'u bih, mereka menyebarkannya. Nah ini akhlak orang munafik. Walau raddu ila rasul, seandainya mereka merujukannya dulu kepada rasul, wa ila ulil amri minhum, atau orang-orang yang memiliki wewenang di antara mereka. Tergantung wewenangnya. Kalau pemerintahan berarti pemerintah, kalau keilmuan berarti ulama, ya. Ini terkait apa? Terkait politik berarti rujuk ke ahli-ahli politik. Tentang Islamnya rujuk ke para ulama. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, pasti akan mengetahuinya orang-orang yang istinbat. Arti asal istinbat itu menggali sumur. Digali pan lama nggak gali sumurnya. Sumur di rumah saya aja tuh ada 2. Seberapa meter tekanapna 10 meter. Lama jual keluar cai gitu. Itu istinbat itu begitu. Lama ngajina. Kayak gisrila kakara kapanggih. Ya makanya disebutnya istinbat. Hari jamaah mah yang nate ngeunawe, Ustad ieu naon hukumna? Ustad naon hukumna? Ustad meniti di waler. Najarat Aisyah nyawa esen yang ngadalilna teh. Padahal istinbat itu lama menggali. Dan kita juga dalam menjawab jangan seenaknya, kudu ngegali, ya, makanya syaratnya ketat, minimal punya 4 ilmu istinbat itu: usul tafsir, usul fikih, dan usul hadis. 1 lagi bahasa Arab, ya. Belum punya ilmu itu tong wani-wani bisi salah ngagali, ya, dari bocor gas, ya. Jadi gas beracun ban maut nu gagali sumurna. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan seandainya tidak ada karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan illa qalila, kalian pasti akan mengikuti setan kecuali sedikit. Sedikit itu kaliannya, orang-orang yang mukmin. Di antara sababun nuzul ayat ini, Umar mendapatkan berita dari tetangganya, ada isu rame cenah viral, namanya viral, ada hot issues. Nabi menceraikan istri-istrinya. Atuh Umar terewas, kan Umar juga mertuanya. Nah cenah nyeraikeun teh bebeja.
Teu badami kan di Al-Qur'an juga harus fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tong main putus wae. Da urang mah tak kitu kurang adabna teh ari kawin pada nganteurkeun, ari cerai hare-hare. Ya, kuduna sama libatkan jika kawin mun bisa mah. Hari kawin pada diantarkeun capek-capek nu nganterkeun aitaeun ya, dipegatkeun ya. Maka Umar bergegas datang ke rumah putrinya Hafsah. Betul kamu diceraikan oleh Nabi? Duka aja enggak tahu. Entah isu dari mana. Datang ke masjid, wah rame. Ya cenah cerai. Mana Nabi itu cenah? Di sana nggak pulang-pulang ke istrinya, berarti sudah menceraikan. Nah gitunya. Datanglah ke Nabi SAW. Atallaqta nisaak, betul Anda menceraikan istri-istri Anda? Qala la, tidak. Allahu Akbar. Nah sebelumnya Umar itu memarahi Hafsah. Kamu buat Nabi marah ya? Nggak tahu cenah gitunya, ada berente maksud atau terumasa. Kata Umar, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa bakara. Itu teh omongan Umar diabadikeun di Al-Qur'an ya. Di surat At-Tahrim itu. Maka kemudian Umar mengumumkan di pintu masjid, ngagorawok tarik, lam yutalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisaah. Henteu eta isu tisaha. Nah, isu dari orang munafik. Orang munafik itu kalau ada desas-desus pras gitu tah waks meunana mah sebarkeun. Awas tah bapak-bapak narima berita dina WA teu pernah merujukkan kepada yang berwenang, sebarkeun. Munafik teh akhlakna nyelain akidahna. Cicing we sakirana teu bisa naliti sorangan mah atawa can nanyakeun kepada pihak yang berwenang. Mun Covid siapa pihak yang berwenang? Menteri Kesehatan. Profesor, doktor, tong sok pangnyaon. Ieu cenah juga dokterna sorangan, ieu ratusan. Mana yang berwenang? Ieu nu sorangan atau nu ratusan? Ya. Sepuguh, ieu man sebar-sebar. Politik sama. Asa pangnyaona bab Prabowo, bab Jokowi. Wah, bikin kabdi pernah keluar di beberapa grup ya, yang saya bukan adminnya, abdi admin dicarekan. Kan kelainan admin, menyebarkeun we perang. Ya. Itu akhlak-akhlak munafik. Jadi kalau kita mendapatkan berita yang belum jelas, baik itu terkait kesenangan atau sesuatu yang meresahkan, kembalikan kepada pihak yang berwenang. Contoh ini terkait rumah tangga Nabi itu nggak disebarkan, rujuk dulu ke Nabi. Benar Nabi menceraikan. Nah ini penyakit orang munafik, kalau ada sedas-sesus dek nanya langsung segannya. Jika di budaya di Sunda naon pake cuman di Jawa mah dek nanya langsung teu wani atuh menyebarkeun. Ya. Hati-hati kita dengan akhlak buruk seperti ini. Ini akhlak munafik ya. Dan ini semua disebabkan afala yatadabbarunal Quran. Tadabbur itu memahami sampai menghayati. Jadi kita nggak mungkin tadabbur kalau nggak paham, dan kita nggak mungkin paham kalau tidak menghayati. Menghayatinya gimana? Dizikirkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi zikir ku urangna dizikirkan Qur'annya, dibaca. Makanya sapaket dari dulu pendidikan Al-Qur'an teh nya tahfidz nya tafsir. Di urang kadang pesantren tahfidz bari tahfidz lagi setoran buang 30 juz make piagam nya. Bari mun dites harita keneh mah anggar eta apal da para roho deui nya. Makanya alhamdulillah di kita ini sedikit ketat. Ini belum ketat 100%.
Kayak lamun geus mahasiswa ada ketat 100%, ini baru tingkat mualimin sedikit ketat. Makanya hese di dia mah lulusna karena gak mau kita main ngaran unggul hafal Quran 30 juz bari sabenerna mah sajuz ge teu lulus karena udah store teu mundur deui teh maju terus pantang mundur rata-rata banyak pesantren tahfidz seperti itu. Nyamangawai sebagai metode tapi itu kudu dipintonkeun ka donatur, tujuanna mah ka donatur nih cenah sudah hafal 30 juz ngarah donasina semakin deras. Tapi menurut saya itu mohon maaf kebohongan publik ya. Atau ada yang ekstrim lainnya naon ngaji we tafsir ari ngaji Quran darder dor nya eta mah paribasa. Mubalik eta mah mau disebutin eta mah. Ceramah nama alus dengan ngaji Qur'ana hancur. Nah itu juga bagaimana mungkin jadi tadabur? Tadabur mah harus dari bacaan, penghayatan, macana tinu hate, ngarti. Nah ini ikhtiar kita bapak-bapak yang ngarti geus ngarti kudu dikirkeun wayahna paksakeun we. Nya mun teu ngapalkeun hese bari dina salat bari muka mushaf ya. Pokoknya yang nanya tadabur itu di ayat-ayat Al-Qur'annya dina salat. Waratilil Qur'ana tartilate kumil laila illa qalila itu tadabur teh. Nah orang-orang munafik teh ngarti kan Quran mah meureunnya jiga si Ahok apal Al-Maidah 5 hiji urang mah meme si Ahok ngomong gitu teu apal teh ayat 5 hiji tahu tapi tidak menjadikannya tadabbur. Kita ngaji Quran tapi salat tahajudna ngedul punten dina hatena hese ngabersihan sifat munafik nu tadi diobrolkeun. Kenapa kita masih senang menyalai pemimpin? Kenapa kita masih senang kila wa kola? Kila teh kakara cenah, kola kurang diomongkeun sebarkeun. Lantaran orang hatena heuras tara tadabur Al-Qur'an. Kalau orang sudah tadabur Al-Qur'an lembut, moal tega menyalahi pemimpin, moal tega nyebarkeun keburukan orang lain. Gak punya hati pan dina Al-Qur'an ge rela maneh dahar daging dulur maneh bangke geus bangke dihakan gitu. Boro-boro bangke jelema tuh bangke sapi ge moal daek urang daharna. Ieu mah bangke jelema. Maksudnya balikeun ka nu hate, teu gableg hate mun kitu ceuk Allah teh. Berani-beraninya gibah, berani-beraninya suudon. Nah, ini semua kembali karena afala yatadabbarunal Qur'an. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.